Simpul Jaringan Terbaik Nasional SJTN, ya, yang nanti juga akan dirangkai dengan bagi pemenang penghargaan Simpul ini dilakukan atau diberikan pelatihan pengembangan kompetensi untuk pengelolanya. Terus juga ada bimbingan teknis terkait dengan kegiatan SJTN ini dan sertifikasi pengelola. Nah, ini yang sangat penting, sertifikasi pengelola, sehingga teman-teman pengelola paham betul secara teknis, ya, tentang apa dan bagaimana pekerjaan atau kegiatan di input data SIKN JKN. Lanjut. Nah, yang pertama kita sampaikan terkait dengan pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional, apa saja dan bagaimana. Ini nanti untuk teknisnya teman-teman para PIC kami yang akan menyampaikan. Ya, ini saya ujung pembesarannya aja. Lanjut, Mas. Ya, latar belakangnya ini ada 4 latar belakang yang mengangkat Simpul Jaringan Terbaik ini. Pertama, akses dan mutu layanan masyarakat, kemanfaatan asik bagi kesejahteraan masyarakat, semangat dan motivasi Simpul Jaringan. Nah, ini yang terakhir yang mulai kami munculkan sejak tahun kegiatannya di 2022, dan tahun ini kita akan kembangkan kembali adalah budaya kerja. Budaya kerja dalam hal ini yang tidak muluk-muluk, hanya input data secara rutin dan berkualitas. Ya, lanjut. Tujuan secara umum, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, ya, baik input data maupun motivasi dari lembaga itu sendiri, sehingga apa yang diharapkan untuk akses informasi yang nantinya bisa diakses oleh masyarakat di Simpul Jaringan JKN bisa terpenuhi. Lanjut, Mas. Apa saja persyaratannya bagi teman-teman atau Bapak Ibu untuk pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional? Nah, di tahun 2023 ini prioritas kami, ya, adalah LKD, baik di provinsi maupun di kabupaten. Nah, bagaimana dengan kementerian, lembaga, perguruan tinggi dan seterusnya? Pertama, untuk kegiatan atau di tahun 2023 ini, mohon maaf, belum kami ikut sertakan di pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional nantinya. Ya, pertama karena rata-rata baru terdaftar sebagai anggota dan belum semuanya mendapatkan sertifikat, terus masih mengikuti tahap berikutnya berupa magang atau BIMTEK, dan tahapan yang terakhir tentunya yang mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti, ya, tahu adalah input data secara mandiri. Nah, ini belum terpenuhi, belum selesai yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Lembaga, belum seluruhnya selesai. Dan secara umum umur dari Bapak Ibu di Kementerian Lembaga sebagai anggota sipil masih relatif baru. Tapi saya berharap banyak melalui Kementerian Lembaga inilah nantinya salah satu pendorong untuk informasi di JKN biar lebih aktif, lebih banyak dan lebih bervariasi tentunya. Lanjut, Mas. Ya, untuk LKD provinsi persyaratannya adalah tentunya sudah terdaftar, ya, sampai dengan terakhir di tahun 2022. Begitu juga dengan kabupaten kota, ya, sudah terdaftar terakhir di tahun 2022. Nah, ini yang nomor 3 adalah memiliki hasil atau penilaian kategori minimal B pada 2 tahun terakhir, ya, 2022, 2021. Minimal B, karena kami tolak ukurnya dari sini. Artinya kalau sudah hasil pengawasan B, berarti secara teori itu pengelolaannya, penataan dan seterusnya sudah baik, ya, sehingga diharapkan mulai dari sini untuk input data SIKN JKN bisa lebih bagus hasilnya. Nah, bagaimana dengan aspek penilaiannya? Dari tahun ke tahun kita coba tingkatkan aspek penilaian. 2021 kebijakan SDM jumlah Satpras
Ya, 2022 kita taikkan, kita tingkatkan, tambahkan adalah akses dari masyarakat. Bagaimana dengan 2023? Tolong di enter Mas. Diklik. Nah ini salah satunya tambahan untuk 2023 adalah rutinitas input data atau budaya kerja yang saya sampaikan tadinya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, tolong dicermati dari sekian penilaian, aspek penilaiannya di 2023 ini nantinya ada aspek penilaian tambahan, yaitu budaya kerja. Yap. Perkembangan dari jumlah LKD atau sipol jaringan menerima penghargaan dari tahun ke tahun, ya. Nah, ini cukup banyak, dan tahun 2023 ini kami prioritaskan adalah 6 simpul jaringan, atau terdiri dari 3 dari provinsi, 3 dari kabupaten kota. Oke, lanjut. Yap, itu 6. Nah, ini jadwal seperti tadi Ibu Kapus juga menyampaikan, ini juga sudah saya sampaikan di Surabaya waktu disimulasi, ya, sifatnya masih tentatif karena apa? Secara resminya nanti ada surat resmi dari kami, nah itulah jadwal resminya. Di sini kami baru masih bersifat sosialisasi, informasi awal, ya. Nanti juga secara teman-teman PSI menyampaikan, karena apa? Karena memang kita harus menjadwal, ya kan, untuk estimasi, ya, pelaksanaan kegiatan. Nanti setelah surat resmi meluncur, ya itulah jadwal definitif kami. Lanjut. Tahapan penilaian seperti tahun-tahun sebelumnya, ya, kalau Bapak Ibu peserta simpul sudah pernah mengikuti, nah ini sudah tidak asing lagi, tapi yang belum, mulai dari registrasi, nah itu akan kita fasilitasi dengan secara online, ya. Terus setelah registrasi ada verifikasi dari panitia. Nah, di registrasi ini nanti kami melayangkan tidak hanya link registrasi, di situ juga ada formulir asesmen mandirinya, ya, portofolionya, itu yang disampaikan kemudian ke kami untuk sampai ke tahapan nomor 2, yaitu verifikasinya oleh panitia. Nah, setelah diverifikasi, baru kemudian tahap ketiga adalah pemeringkatan. Jadi pemeringkatan nominator oleh kami juga nanti panitia. Untuk tahun 2023 ini nominator atau calon nominator itu nanti ada 12 simpul jaringan. 3 dari provinsi, 6 dari provinsi, 6 dari kabupaten kota. Ya, tahapan keempat itu ada verifikasi lapangan, terus ada presentasi dan wawancara oleh tim juri, dan yang terakhir nanti penetapan siapa provinsi atau kabupaten kota yang masuk ke pemenang, dalam arti masuk kategori 3 besar di provinsi, 3 besar di kabupaten kota. Lanjut. Nah, apa saja kegiatannya yang dilakukan oleh kami? Nah, ini tahapannya, ya. Jadi kami mulai dari awal mengidentifikasi simpul jaringan, ya, itu teman-teman PIC, mungkin Bapak Ibu sudah sering berkomunikasi dengan PIC, ini kami melakukan, terus mengirim undangan dan seterusnya. Ada hal yang khusus tambahan di tahun ini, pemeringkatan nominator itu udah oke. Nanti teman-teman panitia ini nanti materinya ini dikirim juga ya ke link. Ya, oke, dikirim. Ya, jangan lupa nanti dikirim ya teman-teman dari peserta ini biar dapat informasinya secara utuh. Lanjut, Mas. Ya, saya sampaikan ada hal yang baru nanti pada saat pemilihan simpul jaringan terbaik ini adalah pada saat teman-teman sudah terpilih menjadi nominator. Nah, di situ kami kepada para nominator dari 12 nominator yang terpilih ini,
kita berikan tugas untuk membuat video. Ya, video kreativitas dari Simpul Jaringan, di mana video ini nantinya dipresentasikan pada saat wawancara. Ya, nah videonya seperti apa nanti teman-teman PIC yang menyampaikan itu. Ya, oke kita lanjut dulu. Ya, ini kalau udah ditentukan pemenangnya atau 3 dari provinsi dan ini kabupaten kota, penyerahannya nanti pada saat Karsipan Nasional yang rencananya di Jawa Timur, di mana, di Banyuwangi ya Mas ya? Insya Allah Pak Agung. Ya, kita ke Banyuwangi, nanti ketemu di Banyuwangi ya. Nyebrang dikit lagi ketemu Bali dah. Ya, lanjut Mas. Nah, bagi para pemenang 6 simpul jaringan, 3 dari provinsi, 3 dari kabupaten kota. Next-nya kegiatannya itu adalah pelatihan pengembangan kompetensi. Nah, ini sudah kita lakukan di tahun 2022 untuk para pengelola ini, sudah kita lakukan di akhir tahun kebetulan kemarin bekerja sama dengan pihak ketiga dan semuanya biaya kami yang nanggung. Ya, kami nanggung semua dari sini. Itu yang untuk simpul jaringan terbaik. Ya, kita lanjut ke SJPP Mas. Ya, nanti setelah ini kita buka ini ya Nang ya. Apa tanya jawab ya? Tanya jawab. Oke. SJPP. Ya, lanjut aja. Nah, ini Bapak Ibu yang pemilihan simpul jaringan terbaik sudah, ya nanti teknisnya sama teman-teman PIC. Nah, ini saya infokan untuk SJPP, ya simpul jaringan pilot project yang salah satu program unggulan dari kami, ya dari Pusat SKN. Untuk KRO-nya ini ada 3 kegiatan di sini, ada SJPP-nya sendiri, terus ada nanti kegiatan diseminasi, dan ada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kita ke SJPP-nya ya, simpul jaringan pilot project. Lanjut. Ya, lanjut. Oke, ini perkembangannya dari tahun ke tahun ya. Tahun 2020, 21, 22, 23. Nah, ini kebetulan 22 sama 23 ini posisinya masih sama. Kita targetnya 20 simpul jaringan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, tujuannya ya diantaranya peningkatan jumlah kualitas informasi dan kapasitas simpul jaringan yang ujung-ujungnya adalah pertama itu di samping inputan data dari Bapak Ibu untuk di JIKN ya yang nantinya bisa diakses ke masyarakat, ini juga adalah untuk meningkatkan kompetensi ya, meningkatkan motivasi dan budaya kerja tentunya bagi Bapak Ibu pengelola ya di simpul jaringan SKN dan JKN. Lanjut. Rangkaian kegiatannya ya, kegiatan SJPP ini mulai dari sosialisasi sampai kepada diseminasi ya. Untuk tahun 2022 ini 23 ini ada kegiatan untuk bimbingan teknis bagi peserta yang sudah terpilih, itu kita berikan bimbingan teknis bagaimana caranya input data dan seterusnya. Nanti teman-teman PIC yang menyampaikan secara ini detailnya ya. Lanjut. Kriteria peserta seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kriteria peserta pertama yang jelas adalah anggota simpul jaringan, hasil pengawasannya B ya. Terus target 2023 ini adalah sebanyak 20 simpul jaringan. Nah, ini kriteria peserta yang tidak tercantum di sini karena sudah menjadi kemarin pernyataan dalam rangka SJPP 2022 kemarin bahwa yang sudah masuk kategori atau peserta SJPP 2022 sudah otomatis
nantinya di samping ikut SJTN, ya, di sini juga diberi kesempatan untuk ikut kembali di SJPP 2023 ini, tapi bukan berarti otomatis langsung akan terpilih lagi, enggak. Nanti tetap kita verifikasi, tetap kita ini datanya, perkembangannya seperti apa dan seterusnya. Ya, itu kriteria peserta. Oke, Mas. Nah, penilaiannya mulai dari kebijakan, jadi tidak ada perbedaan dari tahun kemarin, ya. Hanya yang menjadi tambahan itu adalah bagaimana teman-teman nanti di pengelola, khususnya di sipol jaringan, yaitu untuk konten datanya ini sangat diperhatikan, menjadi perhatian kami juga. Makanya di sini kepada teman-teman yang nanti para sipol jaringan yang nanti sudah menjadi peserta SJPP ini kita berikan bimbingan teknis, sehingga di samping jumlah, kualitas data yang diinput itu benar-benar, kalau bahasa undang-undangnya itu autentik dan utuh, gitu ya. Lanjut. Nah, untuk SJPP sendiri, tahapan kegiatannya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, mulai dari pemilihan, terus, nah ini yang saya sampaikan tadi, ada bimbingan teknis, terus ada kegiatan input data, dan diseminasi. Ya, di pemilihan itu kegiatannya mulai dari pengiriman portofolio, penilaian sampai penetapan. Ya, penetapan 20 simpul jaringan. Ya, yang kalau Bapak Ibu sekalian yang tahun kemarin sudah ngikut kegiatan diseminasi di Surabaya, mudah-mudahan tahun 2023 ini kita nanti mengundang kembali bagi 20 anggota simpul itu, rencananya ya tidak kalah bagusnya lah wilayahnya nanti. Teman-teman PIC, Mas Jan menyampaikan ya, ya di mana itu nanti langsung disampaikan teman-teman PIC. Ya kalau saya bongkar di sini itu gak enak saya, ya kan? Oke, lanjut. Jadwal, ya, juga teknis pelaksanaan seperti apa SJPP, nanti teman-teman PIC yang menyampaikan lebih rincinya, ya. Biar dia punya tugas juga, jangan saya terus yang ngomong di sini, ya kan? Mana, ini gitu, Neng ya, yang untuk anunya ini, apa yang bisa saya sampaikan dari jadwal kegiatan besar kita untuk publikasi atau sosialisasi program kerja ini. Ya, nanti teknisnya teman-teman PIC yang menyampaikan. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ada yang perlu ditanyakan atau kurang puas, tanya saya boleh, tanya dia juga boleh kalau kurang puas. Ya, gitu ya. Neng ya? Iya. Ya. Baik, Pak Agung. Terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan. Tapi tunggu dulu di sini, Bapak. Oh, gitu. Kita mau kasih kesempatan untuk Bapak Ibu. Kita akan membuka sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu untuk menggunakan fitur raise hand, dan yang nantinya akan kami pilih secara live menanyakan pertanyaan langsung kepada silakan. Pak Agung. Silakan Bapak Ibu. Baik, mohon dibantu kepada co-host untuk men-spotlight. Siapa aja boleh, Neng, nanya. Siapa aja boleh. Kalau nggak ada peserta yang nanya, saya nanya boleh. Boleh, Bapak. Banyak gitu. Peserta berarti ya. Oh, ini sudah ada. Sudah ada, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Silakan. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum. Ibu Yeni dari Poltani. Iya. Betul, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini kami baru pertama kali ikut sosialisasi ini, Pak. Jadi bagaimana cara mendaftar SIJKN ya, Pak? Gimana prosedur pendaftarannya gitu untuk menjadi anggota gitu aja, Pak. Terima kasih. Menjadi anggota simpul jaringan. Kita langsung ini aja jawab ya. Boleh, silakan Bapak langsung jawab. Takut kelewat atau biar ada komunikasi gitu, Bu ya. Ya. Ibu dari mana, Bu? Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Pak. Payakumbuh? Payakumbuh. Iya.
Ya, Ibu sekarang ini informasinya dapat dari mana, Bu? Yang ikut sosialisasi ini? Dari grup kementerian, Oh, Kemendikbud. grup kementerian. Iya, Ibu nanti setelah acara, mohon ini biar efektif waktunya. Setelah acara ini, Ibu telepon saya aja, ya. Lebih detailnya. Kalau secara umum saya sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian juga yang mungkin bisa saya informasikan untuk mendaftar sebagai anggota sipil jaringan. Ya, yang pertama itu registrasi online, ya, registrasi online. Kalau linknya bisa di itu Mas, sini. Nanti aja kontak saya lah atau di grup nanti saya sampaikan ya Bu ya. Boleh Pak, boleh Pak. Mohon maaf ini biar efektif untuk waktunya. Mungkin ada yang lain Ibu? Kok saya yang nanya? Ibu Yeni, saya ingin menambahkan Ya. bisa email ke support@sikn.go.id. Bisa dikirim emailnya kan Bu? Dikirim aja emailnya ya Bu. Udah ada di chat Ibu. Iya. Di chat. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Helpdesk ya Bu ya? Iya, Atau Pak. telepon saya juga nggak apa-apa. Nanti. Iya Pak. Terima Siap, kasih Bu. Pak. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, untuk Bapak Ibu silahkan raise hand yang ingin bertanya. Oke, sudah ada. Selamat pagi Bapak Ali Hasan Siregar dari LKD Kota Pematang Siantar. Siantar. Pematang Siantar. Pematang Ya, Siantar. makasih. Pematang Siantar. Bapak teman-temannya kemarin ketemu saya di sini. Iya, Kantor. betul itu. Ada beberapa orang kita ke sana. Iya, siap. Nah, Siap, Pak. iya. Jadi memang Pak gini, kami ini di sini masih kurang informasi tentang gimana SIJKN, JIKN ini. Jadi mungkin kalau ada bibteknya itu supaya dibuat dulu supaya kalian ngerti jelas gitu, gimana kerjanya, gimana itunya semuanya. Masih awam kami Pak. Ya. Nah itu aja Pak kalau ke depan. Itu aja. Iya, Baik. iya. Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi, saya sampaikan kembali lagi bahwa untuk mengerti dan bisa atau mampu mengoperasionalkan SIKN, JKN ini harus mengikuti tahapan-tahapannya. Ya, setelah registrasi tadi, ya ikuti kegiatan BIMTEK namanya Pak. Ya. BIMTEK itu pertama bisa mengikuti program kami. Ya, nanti jadwalnya menyesuaikan ini BIMTEK online ini kami lakukan sesuai dengan hasil rekomendasi RTJ tahun 2022 sebanyak 2 kali dalam setahun. Jadwalnya menentukan dari kami nanti online. Terus yang kedua Bapak bisa program magang di kantor Bapak dengan anggaran Bapak berarti mengundang saya sekali-kali biar saya datang ke Pematang Siantar. Nah, ini masalah anggaran Yang ini paling ketiga, repot ini Pak. Ya, yang ketiga Bapak bisa datang ke kami. Datang ke kami istilahnya magang atau BIMTEK ke ANRI kapanpun, ya tapi tetap telepon dulu Pak. Ya, tetap. Dan kami sudah membuat aplikasi yang Bapak Ibu sekalian nanti bisa lihat jadwal kami itu seperti apa. Nanti ada kalendernya, di HP juga nanti muncul, nanti kami bagikan itu. Enggak, itu kapan? Ini aplikasinya, ini teman-teman Prakom yang bikin nih. Kita langsung aja tanya, kapan? Oh, wah, tinggal di-share katanya Pak. Luar biasa. Iya, nanti tinggal di-share. Jadwal kami nanti muncul di HP. Seperti inilah. Ini saya contohkan. Nah, ini kegiatan kami. Nah, nih. Muncul di kalender HP kami masing-masing. Nanti ini kita share ya, enggak ya? Ya, kita share. Ini Mas Angga, Prakom di kami. Sehingga jadwal apa yang ada di kami, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui. Ini jadwal dinas ya Pak, bukan jadwal kami dengan
ini gitu ya. Supaya lebih Semangat Pak. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan Gitu. Pak ada apanya, ada entah WA grupnya atau apanya. Jadi Yap, informasi-informasi itu bisa kita sampaikan gitu. Bapak, kalau sudah menjadi anggota, pasti punya PIC Pak. Dan Bapak pasti tahu kontak PIC-nya. Kalau Bapak belum resmi menjadi anggota kami, Simpul Jaringan, Saya ya, bingung Pak, karena kalau nggak salah saya sudah pernah daftar, cuman nggak tahu apakah masih terpakai yang dulu atau bagaimana gitu. oh gitu. Rasa-rasanya Ya. saya udah pernah daftar gitu loh, tapi nggak tahu itu masih terupdate atau tidak gitu. Ya, kalau udah lama nggak input data, ya kita close Pak, ya kan? Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti suasana baru, tahun baru, suasana baru, personel juga baru, kan bagus malah Pak. Ya, kalau mungkin ada pendaftaran baru kita daftar lagi lah kalau gitu saya kira. Ya, kalau sudah pernah daftar, ya paling nanti ini aja Pak, update aja. Iya. Yang jelas BIMTEK terlebih dahulu, sehingga teman-teman pengelola itu benar-benar siap dan bisa atau mampu mengoperasionalkan. Ya Pak ya. Buat teman-teman semua juga, Bapak Ibu peserta, begitu tahapannya. Ya, nanti setelah mengikuti BIMTEK itu ada tahapan terakhir adalah input data secara mandiri. Kalau peserta yang baru mendaftar sama sekali, setelah lulus input data mandiri, itu yang tahun sekarang ini 200 item kami persyaratkan. Kalau sudah lulus itu baru kami terbitkan sertifikatnya. Sertifikat keanggotaan sebagai Simpul SIKN dan JIKN. Itu Pak ya. Jadi mohon maaf Pak, kapan BIMTEK-nya ini? Ya sabar, Bapak juga baru ngomong sekarang. Belum ada di jadwalnya Pak ya. Belum ada ya. Atau kalau Bapak mau ngadain sendiri ya monggo, silakan. Ya, kalau Bapak di daerah ya berarti ngundang kami secara online juga nggak masalah. Tapi nanti kami sesuaikan waktunya Pak. Ya dengan kegiatan kami di sini, karena salah satu fungsi layanan di kami harus memuaskan orang banyak kan gitu. Ya Neng ya. Iya betul Bapak. Oke, makasih banyak ini Pak. Ya siapa? Nanti komunikasi aja Pak. Oke, siap. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Pak Ali Hasan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita pilih satu ya. Terakhir untuk sesi tanya jawab bersama Bapak Agung. Sudah ada Ibu Usu dari Iya, Usu. dari USU, Bapak. Hey, Selamat pagi. Usu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya Lukna Uyuni dari Kantor Arsip Universitas Sumatera Utara. Yap. Kita dari Kantor Arsip udah mendaftar nih Pak sebagai anggota SIKN JIKN 2021. Kita juga sudah mengikuti BIMTEK magang selama 1 bulan dengan target 200 inputan. Cuman kita belum dapat sertifikat keanggotaan, Bapak. Itu bagaimana kita untuk mendapat Sudah komunikasi sama PIC-nya? Dari PIC belum ada kabar untuk mendapatkan sertifikat itu. Sudah komunikasi belum? Belum sih, Profesor. Nah, komunikasi dulu. Pertama, kalau sudah selesai menginput data, tanyakan data saya udah benar apa belum? Ya, kalau sudah benar, nanti diverifikasi sama teman-teman tuh pasti laporan ke saya dan saya akan mengusulkan ke pimpinan untuk agar diterbitkan sertifikat. Kalau itu belum benar ya dibenarin dulu. Oke, Ya. benar. Komunikasi sama PIC-nya ya, Mbak ya? Ya, ke PIC berarti ya, Mbak. Oke, Pak, makasih. Ya. Lagi, Neng? Iya. Udah ya? Sudah 3 saja Bapak. Itu Mas Robi sama Mas Dian udah. Iya. Tenang Bapak Ibu, karena setelah ini akan ada sesi tanya jawab di sesi berikutnya. Iya. Untuk pertanyaan yang mungkin belum sempat tersalurkan, disampaikan, bisa saya ingatkan ada email helpdesk dengan alamat support@sikn.go.id. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Lancar. Tetap semangat. Ya. Luar biasa nih MC saya nih. Pegawai baru loh Pak.
Baru 2 hari di sini, langsung jos. Ya, Terima kasih thank you. Pak Agung. Yap. Terima Yap. kasih. Ya, oke. Bapak Oke. Ibu, mohon izin pamit. Tapi saya tetap standby monitor di sini untuk kegiatan ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Oke, selamat pagi. Salam sehat selalu. Salam sehat. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan ke sesi selanjutnya. Saya panggilkan Arsiparis Muda Pusat SIKN, Bapak Dion, dan Arsiparis Madya Pusat SJIKN, Bapak Robi. Silahkan Bapak untuk duduk di studio kita ini. Ya. Selamat pagi Pak Dion. Selamat pagi, Mbak Wida. Selamat pagi Bang Robi. Selamat Di mana pagi, sudah Mbak kameranya? Wida. Oke, mungkin agak geseran Bapak biar kita lebih dekat. Gimana Pak Robi pagi cuacana hari ini? Seperti biasa, Jakarta seminggu ini mendung terus. Benar terus ya Pak. Tapi nggak menyurutkan semangat kita kan ya Pak Enggak, untuk alhamdulillah, mengadakan acara sesi pagi ini. makin tambah dingin di lantai 8 ini karena mendungnya Jakarta. Oke. Gimana Pak Dion? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Kita sudah kedatangan Arsiparis Muda dan Arsiparis Madya SJIKN di studio kita. Kira-kira boleh kasih bocoran dulu nggak nih kepada Bapak Ibu apa yang akan disampaikan? Seperti itu untuk Pak Dion dulu. Iya. Jadi nanti saya rencananya mau menjelaskan secara teknis alur-alur untuk SJTN atau pemilihan simbol jaringan terbaik nasional tahun 2023 ini. Jadi alurnya gimana, syarat-syarat administrasinya apa, nanti pendaftarannya, pengirimannya gimana secara online itu ya. Baik, Iya. siap. Kalau Pak Robi sendiri akan menjelaskan apa nih Pak? Ya, tahun ini akan ada yang beda dari SJPP, Mbak Wah. Wida. Akan ada beberapa tema yang menarik yang dikhususkan untuk simbol jaringan dari masing-masing kategori simbol jaringan, kabupaten kota, provinsi, perguruan tinggi, dan kementerian lembaga. Dan ini akan menambah semangat buat kita semua, mudah-mudahan supaya kita lebih menginformasikan, memasyarakatkan simbol jaringan informasi kearsipan nasional ini kepada pengguna. Baik. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, saya persilahkan kepada Pak Dion untuk memaparkan SJTN ya Pak, tahun 2023, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wida. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian di seluruh simpul, seluruh Indonesia ya, ini ya, kayaknya ya. Baik, untuk menyingkat waktu, saya langsung aja ya, Bapak Ibu. Teman-teman bisa untuk share screen. Sebentar ya, Bapak Ibu. Masih loading nih, Mas. Iya. Iya. Pemilihan simpul jaringan terbaik 2023. Tahun lalu hanya, kebetulan saya PIC-nya hanya satu yang mendapatkan penghargaan dari kabupaten kota, sisanya dari provinsi. Tapi tahun ini akan ada kejutan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak. Ya, soalnya saya berharap sih secara pribadi akan banyak yang mendapat penghargaan ini supaya tambah semangat dan tambah berguna lagi buat masyarakat.
simpul jaringan ini. trigger yang lainnya. Iya. Betul. Menambah semangat Otomatis ya Pak. nanti ada trigger, nanti ada Pemda atau apa Iya. gitu kan, melirik wali kota atau apa gitu kan. Dan banyak informasi yang saya dapat. Kebetulan saya baru 2 tahun di sini. Informasi jaringan informasi kearsipan ini makin banyak berguna buat teman-teman di dunia pendidikan, di kampus-kampus, di masyarakat sejarah juga. Saya berharap sih kita makin semangat, makin Betul, banyak isinya dan lebih berkualitas lagi isinya. Gimana teman-teman? Udah nambah belum? Kalau boleh tanya sedikit, kemarin di 2022 simpul jaringan terbaik itu jatuh kepada siapa ya Pak? Ya, yang mendapatkan diseminasi yaitu Jawa Timur kalau Jawa nggak salah. Timur. Terus tapi untuk kabupaten kota, Kabupaten Badung dari Bali itu hanya 1 ya, yang sisanya dari provinsi semua. Jadi ya, tahun ini saya berharap karena sudah terbagi akan ada kejutan. Oke, Baik. silakan. Silakan Pak Dion. Baik, Bapak Ibu, Mbak Wada izin ya, Mbak Wida, ya, Mbak Wida, mohon izin untuk saya mencoba untuk mensosialisasikan alur pemilihan simpul jaringan terbaik 2023. Next. Ini adalah waktu atau tahapan penyelenggaraan simpul jaringan terbaik nasional 2023. Bapak Ibu, jadi hari ini, tanggal 2 Februari ini adalah tahapan untuk sosialisasi. Jadi kita dari Pusat SIKN JIKN memberikan informasi ke Bapak Ibu untuk persiapan mungkin ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi simpul, nanti menyiapkan administrasinya, dan nanti dikirim ke kami. Tapi tentunya juga ada inputan atau hasil kerja ya sebelumnya ya. Jadi nanti administrasi atau apa yang perlu dikumpulkan lalu dikirim ke kami, nanti saya jelaskan lebih terperinci. Lalu tanggal 3 Maret, setelahnya, 1 bulan setelahnya itu nanti batas akhir pengumpulan syarat administrasinya. Lalu tanggal 4 April, 1 bulan setelahnya, ini nanti panitia akan mengumumkan 12 simpul jaringan nominator. Jadi dari beberapa yang kita seleksi, nanti kita tentukan 12 simpul jaringan sebagai nominator. Nanti seperti yang telah diutarakan Pak Agung tadi, bahwa nanti nominatornya akan diberikan tugas untuk membuat video pendek, ya kurang lebih 3-5 menit. Monggo itu kreativitas Bapak Ibu, temanya bebas, itu videonya nanti, intinya ya yang berhubungan dengan SIKN JIKN, bisa mengambil tema dari arsip-arsip yang Bapak Ibu sudah input, atau video Bapak Ibu saat menginput kinerjanya, jadi bahasanya untuk belajar untuk beriklan atau memberikan apa ya, gambaran dari simpul Bapak Ibu, bagaimana sih pelayanannya di sini gitu kan. Gitu. Lalu nanti 1 bulan berikutnya, 4 Mei, itu nanti para nominator itu akan diinterview, dipresentasi, mereka presentasi dan wawancara dengan tim juri. Lalu di hari kearsipan, yang rencananya ini akan diadakan di Banyuwangi, nanti pemenang ini akan mendapat penghargaan. Untuk waktunya kita belum tahu nanti, karena berhubungan dengan unit lain. Lalu perlu ditegaskan bahwa penilaian ini juga ada hubungannya dengan penggugahan informasi kearsipan. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu atau simpul
yang sudah input itu juga menjadi penilaian kami. Rentang waktu penilaiannya, maksudnya Bapak Ibu sudah menggugah atau menginput data itu ke SIKN, rentang waktunya yang dinilai itu April 2022 sampai dengan Maret 2023. Lanjut. Nah, berikut alur pendaftarannya. Jadi pertama nanti Bapak Ibu menyiapkan syarat administrasinya. Nanti secara detail saya jelaskan di slide berikutnya. Nanti setelah syarat itu sudah dikumpulkan, lalu Bapak Ibu membuat Google Drive. Google Drive nanti itu berisi data-data dari syarat administrasinya itu. Nanti di-scan atau kalau masih soft copy ya monggo nanti dibuat PDF. Lalu Google Drive tadi itu yang sudah terisi syarat-syarat administrasi itu di-share. Jadi nanti di aksesnya dibuka ya. Dan nanti linknya Google Drive itu dikirim melalui email ke kami bersama dengan Excel. Excelnya ini file nanti bisa di-download, nanti ada gambarannya, bisa di-download. Ini Excel ini hanya sebuah bahasanya kayak stock of name kalau di gudang itu. Jadi apa aja yang ada di Google Drive itu gitu loh. Itu nanti dilampirkan lalu dikirim ke pusat SIKN dan JIKN@gmail.com dengan judul SJTN 2023. Lalu ini nama simpul jaringannya, umpamanya LKD Provinsi DIY gitu. Lalu dikirim, nah nanti tanggal 4 April nanti kita seleksi administrasinya. Nah ini nanti ada pengumuman nominatornya. Nah pengumuman nominator ini kita tayangkan di website ANRI, www.anri.go.id. Nah, setelah muncul nominator, baru nanti presentasi dan wawancara dengan tim juri di tanggal 4 Mei, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, berikut adalah syarat administrasinya. Pertama, nilai hasil pengawasan penyelenggaraan Karsipan 2022 atau 2021 minimal B ya, ini diharuskan B, wajib. Jadi sekurang-kurangnya nilai hasil pengawasan 2022 tahun 2022. Nah ini dengan melampirkan SK atau surat keputusan atau laporan hasil pengawasannya, itu dilampirkan sebagai bukti kalau simpul atau lembaga Bapak Ibu bernaung itu nilai pengawasannya minimal B. Lalu yang kedua, kebijakan. Jadi ada beberapa kebijakan ini Bapak Ibu. Jadi ada kebijakan penyelenggaraan SIKN yang menjadi dasar pelaksanaan SIKN di lingkungan lembaga kearsipan Bapak Ibu. Contohnya nanti bisa berupa perda atau peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan lain-lain. Monggo, nanti itu di-scan, berupa PDF, dilampirkan. Lalu yang kedua, kebijakan yang kedua ini adalah SOPAP terkait implementasi SIKN JIKN. Nanti dokumen-dokumen yang terkait SOPAP di instansi Bapak Ibu juga dilampirkan. Lanjut. Lalu kebijakan yang ketiga ini kebijakan pengelolaan arsip statis. Jadi bagaimana pengelolaan arsip statis di lingkungan lingkungan instansi Bapak Ibu, mulai dari akuisisi, preservasi, pengolahan, layanan, itu nanti dokumennya bisa berupa perda, pergub, perbub, dan lain-lain. Lalu SOPAP pengelolaan arsip statis, itu juga dokumennya nanti SOPAP masing-masing di-scan, di-input ke Google Drive. Yang ketiga, nggak kalah pentingnya adalah sumber daya manusianya. Jadi
ini harus disertakan bukti, ada SK atau surat perintah penunjukan penyelenggaraan SIKN di instansi Bapak Ibu. Jadi siapa ini penanggung jawab pelaksana, mungkin operatornya atau arsiparisnya, intinya sebuah tim yang nanti bertugas di dalam penyelenggaraan SIKN. Lanjut. Nah, yang keempat, syarat keempat ini adalah konten data dan informasi kearsipannya, yaitu berupa finding aid arsip atau sarana temu balik, itu bisa inventaris, daftar arsip, syukur-syukur ada guide-nya. Lalu untuk jumlah arsip yang dikelola itu minimal 10 meter linear atau 50 box arsip. Itu dibuktikan atau disertakan bukti itu berupa SK atau laporan yang menjelaskan jumlah arsip yang dikelola. Yang kelima, ini sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini berupa denah kantor dan denah ruangan. Nanti Bapak Ibu bisa menggambar secara sederhana yang menggambarkan kantor Bapak Ibu, nanti disertai dengan ruangan. Ruangannya maksudnya foto ya. Jadi denah itu nanti ada foto-fotonya, sekurang-kurangnya 2 foto dari sisi yang berseberangan. Biar kami, tim panitia ini bisa melihat keadaan atau bisa tergambar situasi di lokasi Bapak Ibu. Lalu syarat yang nggak kalah pentingnya juga untuk khususnya ini ya, untuk simbol jaringan yang mandiri, itu harus memberi akses bagi tim penilai untuk menarik data. Karena kan kalau simbol jaringan mandiri otomatis akses sudah dipegang atau tanggung jawab dari simbol jaringan. Oleh karena itu, berikan akses agar tim penilai bisa menarik data. Lanjut. Nah, ini contoh denahnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi denahnya sederhana sekali. Ini contohnya, kalau ada 2 gedung, ya gedung A, gedung B, digambar posisinya seperti apa, lalu depannya kalau ada jalan ya jalan apa gitu kan, nanti dikasih keterangan, ini gedung apa, ini gedung A, kantor, kantor perpustakaan, lalu gedung B itu depot, arsip, lantai, ada berapa lantai di situ ya kan, intinya dijelaskan lah secara rinci. Lalu ini gambaran secara umum, denah secara umum. Lalu lebih detail lagi denahnya, dibuat per ruangan ini. Jadi satu gedung, denah gedung A, itu di dalamnya ada ruangannya apa aja gitu. Jadi ada ruang rapat, ruang pengolahan, ruang depot, lobi, dan lain-lain. Nah, ini diharapkan lebih detail. Nanti contohnya seperti ini, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat, mengunduh aja contoh-contoh ini. Lanjut. Nah, ini fotonya. Fotonya ini perlu juga bagi kita. Jadi, nanti denah itu diberi keterangan dengan foto. Jadi, denahnya itu diberi titik atau poin mana kita sedang memoto. Jadi, posisinya biar kita tahu, oh, dari sini ini, dari posisi di sini fotonya diambil gitu. Jadi, seperti contoh yang tertampil. Nah, ini halaman depan ya kan, tampak dari halaman depan, lalu di poin atau di titik letak kameranya saat sedang memoto itu posisinya di mana. Jadi biar kita tim penilai itu bisa menggambarkan atau mendeskripsikan dari jarak jauh itu ya. Lalu ini denah atau foto ruangan kerja atau depot arsip. Nah, ini juga difoto. Maksudnya minimal ruang kerja difoto minimal 2 berseberangan itu ya kita biar bisa memotret secara luas ruangannya itu. Jadi satu di pojok sana, satunya pojok sini. Jadi kan tercapture atau terfoto semuanya gitu ya. Kondisi ruang kerjanya seperti apa itu kita bisa melihat. Jadi nanti sama persis kayak yang tadi foto gedung dilampirkan, nah nanti di poin juga di titik.
di ruang rapat ini, di pojok ini, motonya posisinya di sini, nah, fotonya seperti ini, gitu. Lanjut. Nah, ini foto rak atau kasana arsip yang tadi syarat minimal 10 meter linear atau 50 box arsip ya, Bapak Ibu. Jadi di foto kondisinya atau penyimpanannya, penataannya gimana. Lanjut. Nah, ini teks Excel-nya, dokumen Excel-nya. Ini bisa di-download nanti Bapak Ibu. Kita ada barcode-nya, nanti Bapak Ibu tinggal scan, nanti otomatis langsung masuk ke link tempat penyimpanan dokumen-dokumen ini. Jadi Excel ini hanya bisa diumpamakan sebagai Stockholm 6. Jadi nanti syarat-syarat itu kan apa aja yang harus dipenuhi dari nomor 1 sampai 5 ya. Itu ada kriterianya apa. Contohnya hasil nilai pengawasan penyelenggaraan kearsipan 2021. Oh, ini belum diedit ini. Kearsipan 2022 dan atau 2021 dan 2022 ya. Jadi minimal B ya. Iya. Iya benar ini. Jadi minimal B itu tahun 2021 hingga 2022. Nah, itu nanti dokumennya berupa apa? Yang diupload itu kan contoh bukti dokumen itu contoh-contohnya. Nah, nanti dokumen yang diunggah ke Google Drive diterangkan di situ. Oh, berupa surat keputusan gitu. Nanti nomor 2 kebijakan, nomor 3 sumber daya manusianya, lalu 4 konten data dan informasi kearsipan, 5 sarana dan prasarananya. Nah, semuanya itu nanti didata, diberikan keterangan di kolom dokumen yang diunggah di Google Drive. Ini nanti dilampirkan, dikirim bersama dengan link Google Drive-nya yang sudah di-share atau dibuka aksesnya, dikirim melalui email. Lanjut. Nah, ini penataannya. Saat Bapak Ibu membuat Google Drive, nanti penataan foldernya seperti ini ya, kurang lebih biar rapi, biar mudah kita di dalam mengakses. Jadi nanti folder yang utama pertama syarat administrasi SJTN 2023, instansi Bapak Ibu mana, LKD, Provinsi, DIY, umpamanya gitu ya. Lalu ada subfoldernya, nanti hasil pengawasan, diisi apa, dimasukin aja, nanti berupa PDF, diinput, dimasukkan ke folder tersebut. Lalu selanjutnya itu kebijakan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, nanti setelah itu tinggal dikirim seperti itu ya, yang terlihat atau tertampil itu melalui email ke pusat SIKN dan CIKN @gmail.com dengan judul SJTN 2023, nama instansi Bapak Ibu. Nah, untuk file Excel atau dokumen lainnya nanti bisa di-scan di barcode yang tertampil di Bapak Ibu. Pakai HP, tinggal di-scan, nanti nampil linknya, klik link, nanti tertuju ke penyimpanan itu. Lanjut. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu, Mbak Wida. Jadi ini adalah langkah-langkah dan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi bagi simpul-simpul yang akan berlomba, yang akan menjadi simpul terbaik nantinya, yang nantinya akan mendapat penghargaan di Hari Kearsipan yang rencananya akan diadakan di Banyuwangi. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi itu kita buka. Baik Pak Dion, terima kasih atas pemaparannya Sama-sama, tentang Mbak SJTN tahun 2023. Oke, baik Bapak Ibu, kami akan membuka sesi tanya jawab dan sesi diskusi untuk menggunakan fitur raise hand yang nantinya akan kami pilih secara live bertanya langsung kepada Bapak Dion tentang SJTN tahun 2023 ini. Silahkan
kepada Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas. Dengan siapa, Bapak? Dengan Tramba. Mohon maaf, suaranya belum Suaranya terdengar kurang. dengan jelas. Halo Mbak, jelas sudah suaranya? Jelas, Mas. Sudah. Monggo. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih kepada Mbak Wida Skaria ya namanya. Salam kenal Mbak. Bapak. Terima kasih juga kepada Salam kenal. narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Senang sekali kita diberi kesempatan untuk mengikuti Zoom meeting di dalam rangka sosialisasi SIKN dan juga JIKN di Andri pada hari ini. Tentunya untuk Kabupaten Sambas sebetulnya kita sudah lama menjadi anggota simpul jaringan karena kita keterbatasan juga SDM dan juga miskomunikasi antara PC-nya dengan kita juga. Jadi SIKN kita sempat dinonaktifkan karena kurangnya sosialisasi dan juga adanya terbentur terkait teknisnya bagaimana kendala-kendala dalam penginputan SIKN dan JIKN. Dan sebetulnya SIKN dan JIKN ini kita berharap betul-betul untuk di Kearsipan Kabupaten Sambas betul-betul dibina karena Kabupaten Sambas memiliki memori kolektif bangsa yang sangat banyak sekali, terutama dalam hal Kerajaan Kesultanan Sambas yang usianya cukup sangat-sangat tua. Dan kita harapkan betul dari SIKN dan JIKN ini dari ANRI bisa mengawal Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas apa saja yang nantinya kita lakukan untuk penguploadan dan juga untuk penyelamatan arsip-arsip yang bersejarah, terutama untuk arsip-arsip Kerajaan Kesultanan Sambas yang sebetulnya bisa kita programkan. Saya juga mendapatkan informasi bahwa ada suatu program yang di dalamnya menyelamatkan memori kolektif bangsa. Nah, tentunya kita harapkan betul bagaimana mekanismenya untuk menjadikan arsip Kerajaan Kesultanan Sambas menjadi arsip yang betul-betul kita selamatkan sampai kita menggunakan upload di SIKN dan juga JIKN. Nah, kemudian pada tahun 2022, akhir tahun 2022 kita baru berkomunikasi kepada pihak ANRI. Kebetulan saya sering berkomunikasi sama Mas Andreas terkait masalah SIKN dan juga JIKN. Kita juga baru diaktifkan kembali Pak SIKN-nya karena terbentur miskomunikasi tadi. Sebetulnya saya perlu waktu untuk meminta waktu pada Andri agar nantinya dijadwalkan kembali bagaimana sih sebetulnya untuk penguploadan dan juga tata kelolanya dalam arsip statis sehingga masuk data-data kita ke dalam SIKN dan juga di JIKN. Dan selebihnya saya juga mengharapkan agar kita bisa mengikuti dalam penghargaan di JIKN. Tapi tadi saya melihat salah satu indikatornya adalah nilai pengawasannya minimal B. Itu cukup memberatkan Pak bagi kita yang masih kategori nilai C. Tapi di tahun 2022 ini kita mendapatkan nilai pengawasan juara 1 kabupaten kota Pak. Tapi masih indikatornya dinilai CC Pak. Tapi kita berupaya untuk terus maju meningkatkan dinilai ke B Pak. Terima kasih kepada narasumber saja yang ingin saya pertanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih dari Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas ya. Terima kasih atas peran sertanya. Ini bagus sekali. Untuk warisan budaya itu memang nantinya kita akan ke depan itu akan mengarah ke sana Bapak Ibu. Jadi diharapkan mungkin Bapak Ibu kalau sudah ada akses ke keraton atau kemana yang menyelamatkan budaya-budaya itu, monggo segera digali, segera diolah gitu kan. Tentunya ini juga harus dimatangkan di dalam kinerja pengolahan gitu. Jadi pengolahan dari pengelolaan dari akuisisi sampai hingga layanan. Karena kalau SIKN ini kan tahapnya ke layanan. Layanan maksudnya memberi akses ke masyarakat. Jadi tentunya sebelum dilayankan ke masyarakat, diberi akses ke masyarakat, tentunya harus
diolah. Jadi diolah nanti berupa daftar arsip atau inventaris, syukur-syukur ada guide, itu lebih bagus. Nah, nanti kalau masalah sudah daftar arsipnya udah matang itu tinggal input ke SIKN JKN, itu kalau menurut kami itu mudah lah, nanti tinggal BIMTEK, makanya ada SDM yang sudah ditunjuk untuk pelaksana, ini nanti bisa stabil, jadi bisa ada tanggung jawab, ini tugasnya untuk penyelenggaraan SKN, ini tugasnya untuk menginput SIKN dan lain-lain, nanti lebih bagus. Mungkin Bapak Agung bisa menambahkan, bisa memantapkan dari sharing dari Kabupaten Sambas. Ya, terima kasih. Teman-teman dari Sambas, terima kasih atas responnya. Ya, saya ini tidak kelihatan di layar ya, karena waktunya jatahnya tadi aja. Yang 2 orang ini anak-anak muda ini yang tampil sekarang. Mungkin Pak Agung bisa bergeser ke sini, Pak. Mari, silahkan. Ya, saya di sini aja, di belakang layar ya. Pertama, tidak usah berkecil hati karena masih C. Bukan berarti dijadikan alasan untuk tidak terus berkreativitas, terutama untuk input datanya. Ya, di samping sebelum input data seperti disampaikan, susun atau olah dulu arsipnya sehingga menjadi sebuah daftar atau inventaris atau guide. Ya, misalnya. Nah, itulah menjadi materi awal tabungan kita untuk nantinya bisa input data. Ya kan? Kalau sudah menjadi sebuah daftar, nggak usah nunggu nilai B baru input data. Input aja terus kalau udah bisa. Nantinya setelah ada pengawasan next time-nya atau waktu berikutnya sudah mendapat B, misalnya tahun depan dapat B, kita udah punya tabungan di SKN. Ya, input data yang tadi, dan inilah yang menjadi cikal bakal nanti salah satu untuk penilaian simpul jaringan terbaik, ya, karena sudah input data dari awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan menunggu nilai B untuk baru input data di SIKN. Itu semuanya ya dipikirkan lagi lah. Ya, input data itu kalau sudah menjadi anggota simpul jaringan, silakan input data secara rutin dan tentunya berkualitas, gitu kan. Kalau ada hal-hal yang kurang paham atau jadi kendala, silakan hubungi PIC. Bapak Ibu yang Sambas terutama, silakan kontak langsung PIC-nya untuk kesempatan yang lain sehingga bisa lebih jos itu datanya gitu ya. Tetap semangat Sambas. Terima kasih Mas Dian. Siap, lanjut. Terima kasih Pak Agung yang sudah menambahkan. Terima kasih Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas. Semoga informasinya dapat tercerahkan. Kalau belum, bisa melalui Ilme Helpdesk ya Pak, dengan alamat support@sikn.go.id. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, sudah ada. Baik, silahkan Ibu Imelda Sridewi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dari Andri. Pagi. Selamat pagi Pak Agung. Kesempatan dikunjungi oleh Pak Agung. Jadi kami dari LKD Provinsi Kalimantan Barat ingin menanyakan Ibu, pada akhir Desember 2022 yang lalu, puji Tuhan kami sudah aktif ini JIKN, SIKN-nya. Jadi saya juga sudah input terus nih kalau ada waktu, ada pekerjaan yang belum ini, jadi saya terus input terus. Tapi mungkin ada sedikit, bukan permasalahan sih Bu, cuma alangkah lebih, kayaknya setiap saya buka akun itu, ada beberapa akun yang bernama Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama itu masih ada Dinas Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi. Itu pasti ada kosong ya, datanya kosong, hasanahnya kosong. Lalu ada satu lagi itu memang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat juga kosong. Jadi akun yang ketiga itu kalau lihat di bawahnya itu ada sampai bagian yang ke-9, baru itu yang saya bisa input gitu. Jadi kalau ada yang mencoba masuk ke akun Provinsi Kalimantan Barat tuh kayaknya nanti, kok masih kosong gitu. Mungkin kepala dinas kami pun kalau coba masuk, mungkin kalau di akun yang situ. Jadi sepertinya belum ada inputan. Apakah bisa dihapuskan itu 2 akun yang tidak terisi itu gitu Pak, biar tidak kita dianggap masih belum input gitu Pak.
Mungkin itu saja sih pertanyaan kami. Juga tadi juga saya nyatat banyak ya nih untuk ikut juga ke SJTN, tapi kayaknya syaratnya banyak, walaupun secara kami sih nilai pengawasan kearsipannya lumayan Pak, udah B gitu ya. Wah, mantap. Ya, ya di Kalimantan Barat kebetulan Mantap, juga Ibu. tahun 2021 dan 2022 nilainya B. Sebenarnya kita bisa ikut, tapi saya tadi nyatat syaratnya kayaknya cukup banyak, bikin foto yang kayaknya mungkin kita tenaga kerja mungkin harus dengan banyak tim. Kebetulan kami mungkin timnya pas-pasan, ya mungkin semoga bisa ikut di waktu berikutnya, tahun berikutnya. Tapi ya mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dulu. Semoga sih kami bisa mencoba-coba ikut gitu, walaupun dengan persyaratan yang cukup banyak. Dan atas jawabannya kami sampaikan terima kasih Pak. Selamat pagi dari Kalbar. Iya, terima kasih Ibu Imelda. Ya, saya sekedar menjawab yang ini ya, nanti yang teknis untuk repository tadi itu yang bisa dihapus nanti prakomnya nanti. Nah, kalau untuk nilai pengawasan B, lalu Ibu jangan pesimis, nanti ini apanya syaratnya susah atau apa, banyak sekali. Ini mudah Ibu. Selama Ibu sudah ada nilai B-nya itu kan udah poin, itu wajib itu, karena udah pintu aksesnya harus B dulu. Kalau belum B, ya udah nggak boleh untuk ikut kompetisi ini gitu. Udah B, nanti untuk denah atau apa itu kan sederhana Ibu, nggak usah inilah digambar tangan atau apa, nggak masalah ya kan. Tapi kalau alangkah baiknya ya pakai apalah untuk Microsoft Office ya kan, umpamanya pakai Excel atau Word yang mudah lah, itu mudah, tinggal foto. Lalu kalau nilai pengawasan B nanti tentunya udah ada daftar arsip ya Ibu ya. Nah, daftar arsip udah ada, inventaris ada, mungkin tinggal nginput aja ya. Kalau nginput itu kan itu juga mudah, itu bisa cepat. Kan waktunya masih panjang Ibu, ya kan? Ayo kita semangat, nanti pasti ada feedbacknya ke Ibu. Kalau umpamanya besoknya ya kita berharap menjadi pemenang, saya yakin nanti Ibu bisa secara nasional ya kan, image-nya naik lah ya. Untuk tadi mana? Mohon maaf, Kalimantan Barat ya Ibu ya, provinsi ya. Iya, jadi nanti mungkin gubernurnya atau apa melihat, wah ini menjadi pemenang, ya nanti bisa mungkin disupport dari segi apalah sarana dan prasarananya, mungkin bisa disupport. Itu mungkin jalan untuk lebih maju LKD di Kalimantan Barat. Kalau untuk teknisnya nanti mungkin prakomnya bisa menjawab Mas Harir. Mas Harir. Silakan Mas Harir. Izin Ibu Imelda, saya jawab dari belakang layar ya Bu ya. Tadi mungkin yang dimaksud oleh Ibu Imelda itu ada repositorinya, ada 3 ya Bu di dalamnya ya. Nah nanti mungkin kami dari Prokom perlu identifikasi itu lebih lengkap Ibu. Mungkin dari Ibu bisa nanti kirimkan screenshot-nya, errornya di sebelah mana, itu bisa dikirimkan ke email kami ke helpdesk di alamat support@sikn.go.id ya Bu ya. Nanti bisa diceritakan keluhannya apa, difotokan, diberikan screenshot secara detail, nanti akan kita lakukan identifikasi lebih lanjut, Bu. Iya, mungkin seperti itu, Mas Dion. Baik, terima kasih, Mas Harir. Gimana Ibu Imelda? Ada yang masih kurang ini penjelasan kami? Kayaknya sih sudah cukup nih Pak, dan kami coba juga tadi mau diulang ya di emailnya. Di support. Emailnya atau mungkin bisa dicantumkan di chat aja ya. Di chat aja di nanti. Chat, Ibu. Di kolom chat ya Ibu ya. Oke. Biar lebih sikn.go.id. Iya. Mungkin kami coba nanti. Semangat ya Bu ya. Ini ya saya harapkan ikut ya. Udah B kok ya. Tinggal lainnya, syarat-syarat lainnya itu ya bisa jalan lah itu ya. Harusnya jangan cuma 3 besar Pak, mungkin 6 besar. Oh iya nanti udahlah itu berkembang nanti. Ya tentunya bisa nanti Pontianak bisa ini kan terlihat gitu di nasional gitu ya. Ya, terima kasih Ibu Imelda. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Imelda dari Kalimantan Barat. Selanjutnya satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Oh sudah ada. Dari Dispursif Garut.
Wah, ini kampungnya bapak Iya. saya ini. Garut. Jaket dulu ya. Cianjur ibu saya, Pak. Oh, sekarang akunya Garut, bapaknya dari Garut. Selamat pagi, Pagi Pak Bapak Kang Haryadi. Pak Aryadi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf ini Pak, anak baru yang di SEKN Pak. Oh Kita iya. kita Sama baru saya bergabung juga. Pak di tahun 2022. Yang ingin saya Iya. tanyakan untuk persyaratan SCTN itu yang pengawasan kearsipan Pak. Iya. Kebetulan tahun 2021 kita itu baru mendapat CC Pak. Karena terkendala COVID karena tidak ada pengawasan internal, tapi alhamdulillah di tahun 2022 ini kita dapat BB Pak, sangat baik. Apakah boleh kita mengikuti Pak? Soalnya kan tadi persyaratan 2 tahun terakhir, tapi tadi yang terakhir di slide itu ada dan atau Pak. Terima kasih Pak. Iya, baik. Baik Bapak. Kalau dari persyaratan kan sudah memenuhi ya untuk BP ini ya. Nah nanti pihak Simpul dari Garut ini sudah ada input data belum Bapak? Sudah bergabung belum ke SIKN? Sudah Pak, alhamdulillah sekarang kita sudah rutin Pak untuk input sudah data rutin. di SKN ya. Oh ya. Jadi intinya kalau itu kan udah terpenuhi syarat-syarat, intinya udah terpenuhi, monggo Bapak bisa ikut, kita berkompetisi, nanti kirimkan aja syarat-syarat, nanti kan bisa di-download syarat-syaratnya itu apa. Nah, nanti ini waktu agak longgar kan, nah ya, bisa cicil lah. Intinya ada daftar arsip, ya Bapak sudah nginput, inputan yang akan dinilai itu kan rentang waktunya tadi April apa ya? April 2022 hingga Maret 2023. Nah, selama ada data yang diinput dan diharapkan stabil ya, jadi continue inputannya itu, inputan data itu mungkin lebih baik untuk ini. Monggo Bapak, jadi tetap semangat, penuhi aja administrasinya, ini kayaknya kan mudah ya administrasi ya, Bapak udah mengantongi nilai B ya kan, udah ada jalan, tinggal lainnya nanti apa yang harus dipenuhi tinggal diupload itu. Oke Pak, terima kasih Gimana Pak Aryadi, ada ini lagi Insya Allah pertanyaan? jelas Pak. Insya Allah jelas, Udah. alhamdulillah. Ya, Oke. baik. Terima kasih Terima Pak kasih, Haryadi. Pak Haryadi. Terima kasih Pak Dion Sama-sama, atas pemaparan Mbak tentang Wida. SCTN 2023 ini. Ya. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi. Kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke PIC Simpul Jaringan atau email helpdesk kami dengan support@sikn.go.id. Mungkin tadi sudah dituliskan di dalam kolom chat. Terima kasih. Terima kasih Mas Dion. Sama-sama. Bapak Ibu hadirin, kita akan lanjut ke Pak Robi yang sudah menunggu setia ini. Di samping Pak Dion dari tadi, oke, dengan tema pilot project ya Pak? Iya. Oke. Silahkan Pak Robi, waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, kita tunggu share screen-nya karena loading-nya lumayan. Iya, makin dingin Ya. aja. Gimana cuacanya ini makin dingin ya Pak, Iya. berarti? Mau hujan sepertinya. Mau hujan. Makin dingin. AC di lantai 8 juga. Di level. AC-nya SCPP juga ini dingin juga lagi ya menarik ya. Pak. SCPP ini juga menarik ya, Iya. Mbak Wida sama ini, jadi tidak kalah penting sama dengan SCTN. Ini kan kalau Bapak Ibu udah mencoba untuk bersaing di SCPP ini, nanti kan ya kedepannya lebih mudah untuk SCTN ini. Betul. Jadi diharapkan Bapak Ibu Simpul aktif, monggo ikuti program kerja kita di pusat SIKN JIKN 2023 ini, ya kan? Nanti ada beberapa rangkaian dalam 1 tahun ini, kita update nanti ke grup Bapak Ibu. Betul. Jadi
minimal kalau kita gagal di SJBP atau SJTN, tahun depan kita sudah berpengalaman Betul. untuk mengikuti lagi. Jadi berharap si simbol jaringan aktif karena banyak gunanya kegiatan ini. Jadi jangan takut mencoba ya Pak. Betul. Gimana Mas Rijal? Udah oke? Oh, masih biasa loading, share screen kita Iya. lumayan lama. Gak apa-apa Pak. Oke, Oke, gitu. sudah. Siap, Silakan siap. Bapak. Ya, kita bahas tentang simpul jaringan pilot project 2023. Berikutnya Mas. Iya. Kepesertaan atau target peserta dari simpul jaringan pilot project 2023 ini kita tambah satu kategori lagi, yaitu kementerian dan lembaga. Tahun lalu hanya lembaga kearsipan daerah, provinsi, kabupaten dan kota, lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri yang hanya diikuti oleh 2 ya Pak, kalau nggak salah. Saya berharapnya tahun ini akan bertambah, dan kementerian lembaga pemerintah pusat, teman-teman Mbak Eva dari Kemenkes yang kabarnya terbaik, berharap tahun ini bisa mewakili kementerian untuk SJPP. Berikutnya Mas. Oke. Tidak bergerak slide-nya. Nah, ini yang saya bilang menarik dan surprise, kejutan buat tahun ini SJPP, yaitu ada tema dalam input data. Saya berharap tidak menyurutkan semangat teman-teman lembaga kearsipan kabupaten, kota, dan provinsi, karena temanya tahun ini adalah yang diinput terkait dengan perjuangan kemerdekaan lokal, terus yang mengisi tema mengenai mengisi kemerdekaan, mohon maaf. Jadi dokumen tekstual atau foto terkait pembangunan sarpras, pendidikan, kesejahteraan rakyat, ini lebih umum ya dibanding yang pertama mungkin. Terus arsip terkait kemaritiman untuk LKD daerah-daerah pesisir yang berkaitan dengan laut, kelautan, dan penguasaan laut. Ada dokumen tekstual atau foto mungkin bisa nanti di-input di dalam SJPP 2023 ini. Kementerian lembaga juga arsip substantif yang statis terbuka ya Bapak Ibu, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, terus arsip terjaga jika memiliki sesuai dengan kriteria arsip terjaga. Terus yang terakhir sama, yaitu dengan arsip-arsip yang terkait kemaritiman, yang pastinya untuk kementerian lembaga yang terkait dengan kemaritiman. Ya, mudah-mudahan ada dari teman-teman KKP. Terus LKPT, yaitu arsip perkembangan atau sejarah perguruan tingginya, perguruan tinggi negeri. Terus kegiatan Tridharma perguruan tinggi, ini juga perlu di-upload biar bisa di masyarakat, biar bisa digunakan oleh masyarakat, biar bisa diinformasikan oleh masyarakat tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh LKPT. Yang terakhir pasti arsip kemaritiman untuk PTN-PTN yang berhubungan dengan kemaritiman atau mempunyai jurusan kemaritiman. Berikutnya. Jumlah unggahannya 200 unggahan per bulan, ini lebih besar dari tahun lalu. Saya pikir kita harus semangat terus, naik terus, lebih aktif terus, dan tapi saya rasa ini masih sangat sedikit, masih sangat ringan, tidak memberatkan Bapak Ibu. Selama 6 bulan program pilot project ini, jadi 10 unggahan per hari, 200 unggahan per bulan. Jadi ya cukup ringan lah. 10 unggahan mungkin tidak lebih dari 15-30 menit kalau per itemnya. Gitu aja. Berikutnya Mas Rijal. Nah, ini syarat-syaratnya alur pendaftaran simpul jaringan pilot project, yaitu menyiapkan administrasi sama seperti SJTN tadi. Jadi mengunggah
bukti dokumen ke Google Drive. Antara lain Excel yang nanti bisa di-download dahulu, terus diunggah, terus habis itu disampaikan ke link Google Drive yang sudah diisi itu di Excel ke pusat sikn.jikn@gmail.com dengan subjek email SJPP 2023 di Google Drive. Sekaligus dengan bukti-buktinya dari file Excel tersebut. Batasnya Bapak Ibu di tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei ini adalah batas syarat administrasi yang akan kita umumkan di bulan Juni 2023. Tanggalnya berapa masih tentatif, kita tunggu aja. Nanti mungkin akan diumumkan di Rakornas Temu Jaringan pengumuman 20 SJPP 2023 di Yogyakarta. Insya Allah kalau sesuai dengan rencana ya. Jadi saya berharapnya banyak yang bisa atau dapat mengikuti. Kalau bicara mengenai syarat-syarat yang sama dengan SJTN itu yang tadi ditanyakan sulit-sulit ya, minimal tahun ini Bapak Ibu bisa ikut daftar administrasi yang akan menjadi pengalaman di tahun depan. Jadi keaktifannya kelihatan. Berikutnya Mas Rijal. Nah, nilai hasil pengawasan sama 2 tahun terakhir minimal B, terus ada SK atau laporan hasil pengawasan. Kebijakannya ini kebijakan penyelenggaraan SIKN yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan lembaga kearsipan, kementerian lembaga telah ini undang-undang atau PP dari ANRI atau dari kementerian yang menaungi perguruan tinggi. Peraturan turunan, Permen, Perda, Pergub, Perbuk, Perwalkot, peraturan rektor, keputusan instruksi dan lain sebagainya sekaligus diupload. Standar operasional administrasi pemerintahan SOPAP terkait implementasi SIKN di masing-masing instansi diupload juga. Itu syarat dari kebijakan. Terus kebijakan lanjutannya adalah kebijakan, kalau tadi SJTN hanya statis, di sini ada pengelolaan arsip dinamis dan terjaga. Jadi harus ada kebijakan mengenai dinamis dan terjaga. Ada Permen, PRK, keputusan instruksi dan sebagainya. Terus yang kebijakan statisnya sama dengan SJTN, ada undang-undang atau PP dari ANRI atau dari kementerian yang menaungi perguruan tinggi, peraturan turunannya juga Perda, Pergub,